Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Ini videonya udah lama sampai Ferry yang di video ini belum jadi bapak, sekarang sudah jadi bapak. Ya mohon maaf buat yang nunggu videonya keluar. Soalnya banyak video. Ya bayangin aja aku sekali datang badminton ngerekam paling. Sekarang aku batasin sih. Di maksimal cuma 3 video. Sebelumnya ya banyak. Terus uh, aku seminggu main 2 kali, jadi videonya ada 4. Tapi seminggu tayang cuma 3. Yang satu kemana ya? Nanti 10 tahun lagi baru kelar. Oke, jadi di video ini yang paling lemah mainnya adalah Fanny. Fanny terus diincer sama ini yang pakai kaos biru-biru ini. Incer Fanny. Ya gak apa-apa diincer biar tambah pinter ya kan. Oke, jadi langsung aja di video ini aku ingin bahas sesuai judul. Ini main bulu tangkis. Jadi kita itu harus apa teman-teman? Kalau bulunya datang atau shuttlecocknya datang, kita harus nangkis, betul. Kalau nggak ditangkis namanya bulu, bulu hindar, dihindari. Ada bola datang, wah pergi, takut aku, dihindari. Nah, gerakan menghindari shuttlecock itu kita bisa saksikan dilakukan oleh Fanny. Jadi Fanny ini takut kalau di smash tuh selalu menghindar dulu. Padahal lawan tuh kalau bola tanggung belum tentu nyemes loh. Mungkin karena memang Fanny nggak seberapa bisa defend ya. Jadi mereka sungkan gitu mau nyemes langsung. Tapi kalau sama bocil-bocil nggak pakai sungkan. Tapi kalau udah dewasa itu biasanya sungkan, kayak kan kita mainnya bertiga cowok terus satu cewek, jadi kayak nggak ini ya, nggak pantas lah kalau kita itu nyemes yang keras ke arah yang cewek. Biasanya sih ini kan mainnya sosial untuk having fun ya, atau untuk olahraga. Justru sebenarnya kalau main kayak gini, Fanny itu bisa lebih berani lah kalau eh, ada bola datang itu paling enggak ditangkis, atau kalau enggak ya dikejar. Terus karena mungkin merasa enggak ini ya, kok matian, terus merasa perlu bertanggung jawab. Nggak usah, nggak usah bertanggung jawab. Nggak apa-apa matian. Misalnya di semesi terus coba dikembalikan lah, ditangkis atau diblok gitu aja. Kalau bisa ngena ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita latihan aja. Nanti kan lama-lama tahu kita itu harus ngapain timingnya. Nanti aku kasih tips ya, supaya kita bisa lebih, paling nggak balik dulu lah, nggak bolong terus gitu. Nah ini ada hubungannya sebenarnya sama kamu itu kalau digendong rajin atau enggak, boleh boleh rajin enggak? Ya menurutku kalau kalian merasa bisa ngambil ya, misalkan kalian ditaruh di depan, jaga depan, terus merasa bola yang lewat ke kamu itu bisa kamu ambil, ya ambil aja. Tapi jangan males untuk mundur ke belakang. Kadang bolanya udah cepet datangnya kan, lewat pemain yang depan itu pasti lebih cepet kan daripada yang nerima yang di belakang. Nah ini kalau refleksmu nggak cepat atau kamu memang raketnya nggak ready, itu bakal sulit untuk bisa intersepsi atau serobot-serobot main apa di depan itu. Serobot-serobot itu sulit kalau kamu nggak ready dan memang refleksmu nggak cepat. Terus karena itu kadang-kadang kita perlu mundur soalnya bolanya cepat, jadi kita harus mundur 1 step untuk ngambil, atau mungkin mukulnya itu nggak lagi di depan mata, nggak di depan kepala, tapi agak belakang, jadi lengannya itu raketnya udah di belakangnya badan. Kayak kalian lihat pemain baseball kalau mau ngelempar bola kan lengannya atau bolanya ditarik
taruh di belakang dulu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Jadi raketnya itu berada di belakang, terus kita pakai buat mukul. Nah ini perlu suatu teknik yang lebih mahir ya, atau lebih atas lagi daripada yang kita tahu yang basic-basic aja. Biasanya kan kalau anak belajaran itu mukulnya cuma diajari koknya itu harus di jam 11, jadi di depan mata atau di atas kepala gitu. Jadi mukulnya itu yang standar kayak gitu. Kemarin aja aku ngelatih anak yang nggak seberapa bisa, ngelop aja kadang out, terus gerakannya juga salah. Itu dibilangin kalau mukul jam 11 itu nggak ngerti. Hah? Jam 11 maksudnya apa? Ya itu maksudnya di depan kepala. Tapi kan itu perlu teknik kayak miringin badan dulu, terus dipukul. Kalau badannya lurus kita mukul ya banyak bolongnya. Soalnya nggak, ini agak sulit sih. Kalau mukul dari depan. Apalagi kalau baru belajar badminton itu kayak ini. Kamu mungkin pernah lihat piñata. Piñata itu yang kayak di pesta-pesta anak kecil yang punyanya Meksiko itu, ditutup matanya terus suruh mukul-mukul kayak kuda-kudaan, itu nanti keluar kayak permen coklat dan sebagainya. Itu kan agak sulit ya mukulnya langsung di depan. Tapi kalau kalian miring dulu badannya, diserong gitu, terus mukul itu pasti lebih keras dan lebih akurat. Sama seperti kayak baseball, kalian bukan yang thrower ya, bukan yang melempar, tapi yang menerima, yang pegang stick baseball atau stick kasti, itu kan nerimanya itu miring, nggak ngadep depan pasti luput. Jadi kita itu posisinya harus miring untuk bisa menerima dengan baik. Itu kalau soal serobot-serobot di depan ya. Kalau soal nangkis yang berat, kamu waktu di depan nangkis dan serobot-serobot. Tapi kalau untuk defense ini beda cerita. Kita kalau miring justru tambah bolong. Ya kasarannya kalau kalian itu kepingin nangkep sesuatu pakai jaring, jaringnya itu dibuka lebar kan, yang penampangnya yang lebar, yang dihadepin ke benda yang mau ditangkap. Kalau kalian miringin, ya otomatis luput semua, nggak dapat gitu. Jadi untuk posisi defense kita harusnya ngadep depan, nggak melulu harus ke depan 90 derajat berhadapan dengan net, tapi hadap dengan bola. Bolanya itu kalau serong ya kita ngadep ke sana, kalau serong kiri ya kita ngadep ke serong kiri. Jadi pokoknya nerimanya itu harus kayak gitu. Tapi lihat-lihat kalau lawannya jago banget, bisa titis atau akurat, bisa-bisa disemes di sebelah kanan jauh atau sebelah kiri jauh. Nah itu agak susah. Bisa tapi agak susah. Itu nanti aja sih. Yang penting kalian tuh bisa mengembalikan bola dulu lah. Tipsnya yang pertama, biar defense-nya nggak bolong, itu kalian harus ready, terus nggak boleh takut. Jadi pertama nggak boleh takut ya. Kalau ada setiap kali, waduh mau disemes, terus takut, badannya dimiringin atau dibalik, udah tutup mata atau nggak mau nerima sama sekali. Nah itu salah. Jadi gunakan raket kita itu buat kayak ini, buat ngusir nyamuk. Bukan ya. Jadi raket kita itu dipakai buat kayak perisai, buat nangkis. Kalau kita misalkan kayak mau dilempar sesuatu, dilemparin kacang hijau misalnya, itu kan kita mau nangkis ya, masa mau pasang badan jadi kena. Kalau nggak kacang hijau, kalau peluru, kalau pistolan yang plastik itu kan kena jadinya. Jadi kita mau tangkisnya pakai apa ya? Pakai raket dong. Ya, kalau ada yang datang kita tangkis itu. Nggak usah takut, jadi gunakan raket itu sebagai senjata. Terus yang kedua, posisi grip. Grip kalau yang bagus
defense-nya pakai grip backhand. Nah, ini Fani tahu nggak grip backhand-nya atau gripnya cuma satu aja? Kalau kebiasaan pakai gebuk kasur, ya gebuk kasur terus. Ya itu nanti sulit untuk bisa mengembalikan dengan baik. Soalnya apa? Sudut dari kita mengembalikan bolanya itu loh. Kalau kita megangnya gebuk kasur, itu otomatis bolanya itu bakal larinya ke serong terus. Kalian nggak bisa ngarahin ke depan, itu agak sulit. Tapi kalau kita pakai grip backhand, kita bisa ngatur-ngatur kemana aja, itu lebih gampang. Forehand juga bisa sih, kalau di gripnya forehand buat nerima smash atau mengembalikan smash itu juga bisa. Tapi terbatas atau kendalanya kalau dikasih smash ke arah backhand, itu kita pakai grip forehand nggak bisa. Ngambilnya itu pasti telat-telat atau banyak bolongnya. Bisa pun mungkin dibalik. Jadi habis mukul yang putihnya lengan jadi ke atas. Jadi kayak puter gitu. Nah, itu yang mungkin dilakukan oleh Erik. Aku nggak ngerti apa dia sekarang pakai gripnya beda ya, tapi yang aku tahu dia pakai gripnya itu backhand tapi mukulnya itu agak aneh, jadi nggak nggak sikunya itu nggak dibawa ke atas, tapi badannya yang dimiringin ke bawah. Jadi kalau di smash agak jauh di daerah backhandnya dia itu modelnya kayak orang mau jungkel. Jadi, tapi ya kembali ya bagus juga pengembaliannya, bisa keras ke belakang. Yaitu teori yang penting balik, ya, yang penting bisa balik bolanya, nggak peduli tekniknya itu benar apa salah, yang penting bisa balik dan bagus baliknya, jadi nggak tanggung. Nah itu yang perlu dipelajari oleh Fani. Ya modalnya satu, yang tadi itu berani. Kalau nggak berani ya kita nggak berani nyoba juga. Kalau dibilangin paling enak pakai gripnya grip backhand, kamu harus bisa cepat pindah dari grip forehand ke backhand, itu harus bisa cepat. Kalau nggak berani nyoba ya kalian selamanya nggak akan bisa mengembalikan dengan baik. Lalu yang ketiga, kalian perlu tahu cue atau petunjuknya. Misalkan bola dari kita, dari kamu atau mungkin dari partnermu itu ngangkat, terus lawannya itu udah ready, kayak raketnya lawan tuh udah di atas dan siap-siap nyemes. Nah itu kalian harus siap-siap di smash. Caranya gimana aja? Kakinya dibuka, tambah kayaknya tambah tanggung, itu harus tambah lebar sih kalau menurutku. Jadi lebih enak. Soalnya kalau bola tanggung itu sama lawan biasanya di smash lurus. Kayak jarang untuk disilang, itu jarang. Jadi kita bukanya lebar, terus kaki raket itu agak mundur dikit. Kalau ini sejajar sama yang nyemes ya, agak mundur dikit aja, cuman jarak 20 atau 30 cm. Gunanya biar lengan kita itu nggak kehalang oleh paha. Jadi kalau di smash ke arah backhand, kita masih bisa ambil. Terus tips yang keempat, kalau udah nemu kayak cue-nya lawan tuh, oh ini kayak mau nyemes, aku udah siap-siap di sini. Itu siapin raketmu. Nah itu yang aku kan tadi bilang, kalau gripnya backhand tuh kalian bisa ngatur sudutnya. Sudut bola datang, terus kita pantulin kan pakai raket, itu kan ada sudutnya kayak kalian main biliar ya. Kalau ditempatin di sudut ini bakal proyeksinya atau imbas pukulannya itu kemana, itu kan biasanya bisa kayak dikalkulasi secara matematika ya. Nah ini kalau bolanya datang kira-kira sudutnya berapa, ya kita kalau badminton ya kira-kira, nggak bisa diukur matematika, tapi kita dengan bermodal pengalaman nanti lama-lama bisa ngerti sudutnya yang enak itu gimana. Kalau terlalu tegak lurus nanti kan bolanya datar, jatuhnya di net, jadi agak diangkat dikit. Tapi kalau diangkat kebanyakan nanti bolanya tanggung. Nah itu kita atur aja sudutnya, kayak kalian megang ini ya,
Kalau naik motor tuh megang gasnya motor tuh kan bisa ngatur volesnya itu naik turun. Tinggal ngasih jempol aja dibuka. Jadi kayak naik motor tapi jempolnya ditaruh di samping, bukan di bawah. Nah, itu sama kayak backhand. Jadi buat defend itu kayak gitu. Nanti ngatur sudutnya tinggal kayak gitu. Terus kalau mau dinaikin nanti bisa ditambahin sama lengan bawah sama poles. Nanti bisa bagus. Tapi sementara kalau mau cuman defend aja, sebaiknya belajar ngatur sudutnya dulu, ngeblok-ngeblok itu lebih berguna daripada kita buang ke atas. Kayak Kevin, Hendra Setiawan. Kalau di smash dia biasanya ngasihnya ke rendah atau ke net. Nah itu cuma ngeblok, tinggal ngatur sudutnya aja. Mau diatur sudutnya secara tinggi rendahnya biar nggak tanggung, juga bisa dibanting ke kiri atau ke kanan. Itu kita nanti pelajari. Tapi sementara kalian harus belajar caranya ngeblok dulu. Caranya ngeblok sebaiknya kita ngambil di daerah depan kita. Jangan deket-deket sama perut. Kalau bolanya udah datang terus kita cuman kayak kaget, kayak orang mau disodok terus dihindari, aduh, gitu bukan disodok, kayak diitik-itik, mau diitik-itik perutnya, terus kita menghindari. Nah itu udah telat. Jadi kita harus nangkisnya kalau mau diitik-itik terus kita tangkis langsung ditampel aja bolanya atau tangannya itu ditampel. Jadi ngambilnya itu di depan, di sekitar depan. Jangan udah deket sama perut baru kita ambil, itu terlambat. Bisa tapi nggak bagus nanti hasilnya. Nah ini mungkin karena kebiasaan ya. Makanya kalau kalian itu otodidak, sebaiknya belajar itu teknik yang benar dari awal. Kalau aku dulu meskipun nggak otodidak tapi telat belajar defense-nya. Makanya dan sama coach-nya dulu nggak terlalu diperhatiin, pokoknya bisa balik. Tapi sebenarnya kalau dilatih dari dulu pakai grip backhand, mungkin kalau ada keadaan terdesak atau kepepet itu otomatis keluarnya itu pakai backhand. Tapi sekarang meskipun aku udah tahu yang bagus tuh pakai backhand untuk defend, tapi kadang-kadang kalau kepepet ya, misalkan kita mau ngambil ternyata sudah diambil sama teman kita, akhirnya kita kan kepotokan atau panik, terus lari ke tempat yang strategis untuk nerima, tapi ngambilnya pakai forehand tetap. Nah itu karena udah kebiasaan sih, yang akhirnya malah mati atau nggak kena. Padahal kalau pakai backhand mungkin lebih banyak kemungkinannya untuk dikembalikan bola dari lawan. Nah itu ada satu quotes yang mengatakan bahwa habits atau kebiasaan itu menentukan masa depanmu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.